Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 6B jurusan Perbankan Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan. Anggota kelompok kami antara lain yaitu Rizka Umi Habibah dengan NIM belakang 059, Alfi Rizky Amalia dengan NIM belakang 060, Nila Nadilawati dengan NIM belakang 061, Rifa Datul Munawaroh dengan NIM belakang 062, dan yang terakhir Anindya Monika Putri dengan NIM 063. Kemudian poin pertama ada pengertian pengambilan keputusan. Menurut Jerison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Kemudian ahli lain yaitu Harold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan. Suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Kemudian, P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu cara pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Kemudian, berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan atau decision making merupakan suatu proses pemikiran dan pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi masa depan. Skala pengukuran pengambilan keputusan. Pada hakikatnya, pembuat keputusan dipandang sebagai suatu proses dalam usaha mencari jalan keluar dari suatu masalah atau problem. Pengambilan keputusan melukiskan suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu arah tindakan sebagai pemecah bagi suatu persoalan. Adapun 4 skala pengukuran pengambilan keputusan, yaitu yang pertama skala nominal, yaitu pengukuran dengan taraf yang paling rendah. Di sini suatu objek digolong-golongkan dengan simbol-simbol ataupun angka-angka yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Simbol-simbol atau angka-angka ini dipakai untuk memberikan identitas suatu kelompok tertentu. Contohnya, jenis kelamin 1 laki-laki, 2 perempuan. Angka 1 dan 2 di sini hanya sebagai penanda suatu objek. Tidak bisa digunakan sebagai patokan perbandingan ataupun mana yang lebih di antara keduanya. Yang kedua yaitu skala ordinal, yaitu suatu skala pengukuran yang sifatnya kualitatif, yang menunjukkan adanya suatu jenjang urutan preferensi yang dikaitkan pada suatu tujuan. Contohnya, hasil desain dibedakan menjadi 4 tingkatan. 1 cukup, 2 baik, 3 sangat baik, 4 sangat baik sekali. Hal ini menunjukkan ranking atau tingkatan perolehan hasil desain dan diberi ranking sebagai alat ukur. Yang nomor 3, skala interval. Skala interval adalah skala yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal yang selisih dari tiap-tiap angka atau jenjang preferensi diketahui besarnya dan pengukuran dilakukan lebih teliti. Contoh skala interval ini adalah dianggap cukup apabila memperoleh 101 sampai 150 desain. Kemudian dianggap baik apabila memperoleh 151 sampai 200 desain. Kemudian dianggap sangat baik dengan memperoleh 201 sampai 250 desain. Dianggap sangat baik sekali apabila memperoleh 251 sampai 300 desain.
Hal ini menunjukkan bahwa antar tingkatan mempunyai jarak yang sama dengan tingkatan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa skala interval itu adalah skala yang menunjukkan perbandingan tetap atau jarak tetap antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nomor 4, skala rasio. Skala rasio adalah skala interval yang mempunyai titik nol yang nyata. Dalam skala rasio ini, perbandingan dari setiap titik pada unit pengukuran adalah bebas. Contohnya seperti Aisyah memperoleh jumlah 288, kemudian Tria memperoleh jumlah 280, Ersa memperoleh jumlah 272, Diah memperoleh jumlah 264, dan Siti memperoleh 256. Jadi skala rasio dapat disimpulkan bahwa skala yang menunjukkan perbandingan antara objek satu dengan yang lainnya dengan nilai mutlak. Yang terakhir, skala absolut. Skala absolut ini adalah ukuran kuantitatif yang jelas dan nyata yang dapat diperbandingkan secara langsung. C. Dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Keputusan yang diambil dengan dasar intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Pengambilan keputusan menurut intuisi memerlukan waktu yang singkat untuk masalah yang mempunyai dampak terbatas. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman dan kemampuan untuk memprediksi apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu mempermudah pemecahan masalah. Yang ketiga, fakta. Keputusan dengan dasar fakta, data atau informasi yang cukup adalah keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup sangat sulit. Yang keempat yaitu wewenang. Keputusan dengan dasar wewenang akan memunculkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan dengan dasar wewenang kadang sering membuat pembuatan keputusan melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas. Yang kelima, rasional. Keputusan yang sifatnya rasional berhubungan dengan daya guna. Masalah yang dihadapi memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat dengan dasar pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Yang keenam, gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan adalah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut Gus Gun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, antara lain A. Rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Yang B. Intuisi. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. Yang C. Dependent. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. Yang D. Keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Selanjutnya, faktor pengambilan keputusan. Menurut teori, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yaitu A. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. B. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. C. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. D. Jangan sekali pilihan yang memuaskan.
Oleh karena itu, buatlah alternatif-alternatif tandingan. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan mata rantai berikutnya. Menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, antara lain: A. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi. B. Tingkat pendidikan. C. Personality. D. Camping. Dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman atau proses adaptasi. Kultur. Menurut Coulter, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan antara lain: A. Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, subbudaya, dan kelas sosial. B. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran, dan status. C. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan, kepribadian, dan konsep diri. D. Faktor psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan pendirian. Engel, Blackwell, dan Minard menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan seseorang dipengaruhi oleh A. Faktor lingkungan, B. Faktor perbedaan individu, dan C. Faktor psikologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.